Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu Fani Fauzia, Fradea Andarsa, Gio Fadli Nainggolan, Mardita Korea Ayu Putri, dan Nurul Fauzia. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materinya. Pertama, Pancasila sebagai jati diri bangsa. Jati diri bangsa Indonesia adalah identitas bangsa Indonesia yang menjadi pemberi semangat demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Pancasila menjadi jati diri bangsa Indonesia mengandung arti bahwa Pancasila menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang tidak ditemukan pada bangsa lain. Oleh karena itu, bangsa Indonesia berkewajiban mempertahankan kemurnian Pancasila di tengah gencarnya arus globalisasi. Selain itu, Pancasila tidak hanya dijadikan pedoman bangsa, namun harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar tetap tegak berdiri dalam wadah NKRI. Namun faktanya, Pancasila sebagai jati diri bangsa semakin hilang dari kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila seolah telah ditinggalkan masyarakat dalam menjalani kehidupan bernegara. Lebih fatalnya lagi, jika disurvei, hampir sebagian masyarakat Indonesia yang tidak mengenal lambang maupun simbol dalam setiap sila Pancasila. Tidak bisa disalahkan seutuhnya, mengingat latar belakang permasalahan tersebut bukan dikarenakan oleh dirinya, melainkan kurangnya pendidikan dan penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa. Sehingga tidak mengherankan masyarakat mulai memudarkan nilai-nilai Pancasila di tingkat lebih tinggi dalam sistem pemerintahan yang dijalani kini tidaklah sepenuhnya menggunakan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pancasila dan jati diri adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dan terpisahkan. Perkembangan zaman seakan menyudutkan posisi Pancasila dalam peranannya sebagai pedoman hidup bangsa yang meliputi segala aspek kehidupan bangsa. Oleh karenanya, para pemerintah untuk mulai mengembangkan strategi jitu, entah itu berupa sosialisasi pemahaman Pancasila dalam masyarakat, mengembangkan kembali pendidikan yang berbasis kewarganegaraan, mengingat dengan hal itu akan semakin memberikan pemahaman tentang batas-batas hak dan kewajiban warga negara, serta pendidikan Pancasila ditanamkan sejak dini, agar ketika ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi, mereka tahu dan paham tentang identitas bangsanya. Sehingga dengan begitu kehidupan bangsa akan lebih terarah dan tetap berada dalam konteks dan koridor perjalanan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia adalah perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Sebelum ditetapkannya Pancasila sebagai dasar yang sah, Indonesia memang sudah sejak dahulu menganut nilai-nilai budaya luhur yang telah tercipta di tengah-tengah masyarakat nenek moyang Indonesia. Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri yang sudah ada, tumbuh dan berkembang berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, Pancasila adalah pribadi bangsa Indonesia itu sendiri yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak keberadaannya sebagai sebuah bangsa. Pancasila merangkum nilai-nilai yang sama yang terkandung dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama-agama yang ada di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia juga mencerminkan jiwa sekaligus pandangan hidup rakyat Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu memiliki artian sebagai nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan,
dan keadilan di mana dapat diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan dapat menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya di dalam kehidupan nyata. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasi ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila merupakan elemen terpenting dalam keberlangsungan bangsa Indonesia ini, karena kita ketahui bahwa Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia. Maksud Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yaitu bahwa Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber pandangan hidup, ideologi bangsa, bahkan ciri khusus bangsa Indonesia di mana Pancasila ini didapat seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sehingga mampu membedakan antara ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Sehingga dapat dijabarkan kembali bahwa Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berarti setiap aktivitas, perbuatan, tindakan, serta pemikiran seluruh individu di Indonesia berdasarkan dan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Definisi perjanjian luhur bangsa Indonesia. Perjanjian luhur adalah suatu perjanjian yang disepakati dan disetujui oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga mereka harus mengaplikasikan Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari dalam rangka melestarikan nilai-nilai Pancasila yang kehidupannya yang telah dibuat dan disepakati bersama pada zaman dahulu. Dilihat dari sejarah sebelumnya, bangsa Indonesia mempunyai 3 fase sumpah perjanjian luhur yang diawali 1. Fase zaman kerajaan pada masa kerajaan Majapahit yang mempunyai pati bernama Gajah Mada bersumpah bahwa ia tidak akan memakan buah maja sebelum dapat mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. 2. Fase zaman pergerakan kemerdekaan. Pada masa pergerakan kemerdekaan banyak sekali pergerakan yang dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Salah satunya adalah mereka melakukan pergerakan bersumpah janji yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, dan sampai saat ini masih dikenang oleh rakyat Indonesia, sehingga dijadikan Hari Nasional Bangsa Indonesia. 3. Fase kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan memproklamasikan kemerdekaannya dan berjanji membentuk sebuah negara kesatuan. Terbentuknya negara kesatuan dimulai dari negara Keprabuan Sriwijaya, Negara Keprabuan Majapahit, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, dan terima kasih atas segala perhatian. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.